N1 Tinanggung, silakan satu perwakilannya untuk menekan atau memilih amplop nomor berapa. Satu kali saja. Dan amplop yang dipilih adalah nomor 2. Dan sedang mengambil argumen pro atau kontra. Pro. Baik, silakan boleh kembali. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan kita akan bacakan untuk pernyataannya. Disimak adik-adik. Pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur negara dengan sumber dana berasal dari biaya asing. Sudah dimengerti? Sudah di-take untuk mic-nya? Silakan. Sudah ya? Oke, baik. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan mosi ini terhadap kami. Kami dari SMA Negeri 1 Tinanggung menyatakan pro terhadap mosi tersebut, yaitu pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur negara dengan sumber dana berasal dari biaya asing. Selama proyek ini berjalan dengan baik, proyek ini sumber dana yang berasal dari biaya asing itu tidak bermasalah bagi negeri. Bahkan ada proyek yang berhasil dari biaya asing, sehingga itu memajukan negeri. Ini juga sudah termaktub dalam Undang-Undang Pasal sesuai pasal 23 ayat 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dipergunakan dan ditetapkan setiap tahun untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu pembangunan infrastruktur juga dapat berpengaruh bagi negara Indonesia sendiri. Contohnya akan membuka luasnya lowongan pekerjaan yang luas bagi masyarakat Indonesia yang ada. Karena ada membuka pembangunan infrastruktur yang baru dari negara asing agar membangun sebuah lingkungan kerja yang baru bagi setiap masyarakat Indonesia yang ada. Dan sekali lagi kalau sumber dana berasal dari biaya asing untuk pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur, selagi untuk negara sendiri tidak mengalami kerugian, kenapa kita tidak mengambil dana dari biaya asing? Selagi untuk membangun komunikasi tentang negara asing dan membangun hubungan dengan baik untuk saling meningkatkan hubungan dan saling kerjasama, itu bisa membuat keuntungan dan tidak melakukan kerugian selagi tidak menyentuh APBN. Contoh nyata yang dapat kita lihat yaitu pembangunan jalan tol itu biasa berasal dari biaya asing dan dapat menyejahterakan suatu negara. Oleh karena itu kami dari SMA Negeri 1 Tinanggung menyatakan pro terhadap mosi tersebut. Baik, waktu habis. Dan kami persilakan kepada Dewan Juri. Ya, regu A. Sudah cukup bagus ya, dalam arti bahwa sudah bisa berargumen menggambarkan sikap pro terhadap bagaimana pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur negara itu dibiayai dengan biaya asing gitu ya. Tadi sudah disampaikan ada beberapa pernyataan kaitan dengan itu juga bisa membuka lapangan kerja yang luas gitu ya. Kemudian itu kaitan tadi dengan 23 ayat 1 apa tadi ya, grup A? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Iya ya, APBN-nya mau diapain? Karena yang di terakhir itu yang penting tidak menyentuh APBN gitu ya ini ya. Agar sesuai sasaran, tepat guna, tidak digunakan dengan sia-sia. Oke, dilaksanakan dengan terbuka gitu. Nah, sebetulnya ada ketetapan MPR nomor 16 tahun 98 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi gitu ya. Di dalamnya disebutkan pinjaman luar negeri boleh dilakukan asal itu digunakan untuk kepentingan rakyat. Itu yang pesannya itu ya. Tadi sudah disampaikan itu yang kaitan dengan bagaimana kerjasama itu dilaksanakan antar negara, tapi juga memenuhi kepentingan masyarakat luas. Gitu ya. Sudah oke, tapi ada beberapa miss ya agak ini, jadi nilainya 20. 20 poin. Luar biasa sekali tentunya untuk SMA N1 Tinanggung, dan kita lanjut saja untuk ke grup B. Selanjutnya kami persilakan perwakilan dari grup B untuk dapat menekan tombol pada layar untuk menentukan amplop nomor berapa. Satu kali saja.
Dan untuk grup B mendapatkan amplop nomor 1. Dan kami persilakan untuk mengambil argumen. Yang Pro didapatkan atau adalah kontra? Kontra. Kontra untuk grup B. Silakan boleh kembali. Baik, mohon diperhatikan baik-baik untuk pernyataannya. Baik, saya akan membacakan pernyataannya. Masa jabatan menteri dalam Kementerian Negara perlu diatur di dalam undang-undang. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri Model Terpadu Madani Palu menyatakan kontra terhadap masa jabatan menteri dalam Kementerian Negara perlu diatur di dalam undang-undang. Dikarenakan dengan ada beberapa alasan. Yang pertama, yang pertama adalah ini akan sangat mengganggu hak prerogatif dari Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang pada pasal 4 ayat 1 di mana Presiden memegang kekuasaan tertinggi, Presiden memegang kekuasaan tertinggi menurut Undang-Undang Dasar. Kekuasaan pemerintahan begitu ya. Nah, hak prerogatif ini itu maksudnya adalah hak Presiden yang bersifat istimewa atau tidak bisa diikutkan kewenangannya dengan lembaga-lembaga tinggi lain. Ini akan sangat mengganggu. Selain itu juga seperti kita tahu kalau kita mengilat dari masa lalu bahwasanya pada masa dari Undang-Undang Dasar sementara itu terjadi pergantian kabinet secara terus-menerus. Itu dikarenakan digantinya itu mengakibatkan yang namanya perjalanan program dari menteri-menteri sendiri itu tidak berjalan dengan baik. Seperti saat ini kita pergantian kurikulum terus dari kurikulum ke-13 ke kurikulum Merdeka, habis itu diganti lagi kurikulum ke-13. Nah, itu membuat program kerja dari pemerintah sendiri tidak terjalan dengan baik sehingga mengacaukan stabilitas dari sistem negara sendiri. Contoh UUD Undang-Undang Dasar sementara. Selanjutnya juga kalau dari segi politik atau segi hukumnya juga kita berkaca dari penerapan Undang-Undang Dasar sementara yang berlaku pada masa demokrasi parlementer dari 1950 sampai 1959 bahwa terjadi masa pergantian kabinet selama sebanyak 7 kali dalam 9 tahun. Ini akan menyebabkan ketidakstabilan politik. Dan juga ini tercantum pada pasal 17 ayat 2 di mana menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ini meningkatkan fleksibilitas walaupun nanti ada kinerja yang tidak baik maka dapat diberhentikan. Waktu habis. Kami persilakan kepada Dewan Juri untuk penilaiannya. Oke, grup B luar biasa. Beri tepuk tangan. Biar meriah masa final diam-diam. Saya catat beberapa hal ya yang dari sisi argumen sudah cukup bagus dibangun kaitan dengan prinsipnya dulu hak prerogatif presiden. Tadi pasal berapa? Pasal 17 ayat 2. Enggak, yang tadi kekuasaan pemerintahan. Pasal 4 ayat 1. 4 ayat 1. Oke, betul. Kemudian kaitan dengan stabilitas politik dan ekonomi. Gitu ya tadi ya, kalau kabinet jatuh bangun dicontohkan di masa parlementer, ya kan? Di parlementer itu yang sistemnya memang bukan prerogatif presiden itu kalau sistem parlementer, beda dengan sistem presidensial yang dikembangkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Terus terakhir kaitan dengan tadi hak prerogatif presiden tidak dapat diganggu gugat itu ya kalau ini. Jadi saya kira sudah cukup oke grup B. Pertanyaan saya ke grup B, mau nilai berapa? Enggak kedengaran sih. Nilai berapa? Iya, 25 untuk B. 25 poin. Nilai sempurna, betul ya. Luar biasa sekali. Oke, kita lanjut ke grup selanjutnya. Di grup C kami persilakan untuk perwakilannya langsung saja untuk dapat menekan tombol yang ada pada layar untuk menentukan pernyataan nomor berapa dan kemudian nanti akan mengambil argumen pro atau kontra sekali Klik saja. Satu kali. Dapatkan nomor 3. Dan kita akan lihat argumentasi yang akan didapatkan pro atau kontra. Untuk grup C mendapatkan argumentasi pro. Baik, boleh kembali adik.
Baik, mohon diperhatikan baik-baik untuk pernyataannya. Boleh dan argumennya adalah pro. Boleh dicoba terlebih dahulu untuk mikrofonnya adik-adik. Bagaimana, aman? Tes. Sudah aman ya? Baik, kita akan bacakan untuk pernyataannya. Bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan dapat dilakukan perubahan. Waktu 120 detik dimulai dari sekarang. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kesempatannya. Dewan Juri yang terhormat, kami dari SMA Negeri 3 Palu menyatakan pro terhadap mosi yang diberikan. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bersama, pasal 37 itu memuat hal-hal yang seperti seperti yang kita ketahui bahwa pasal 37 memuat bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan dapat dilakukan perubahan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pasal 37 adalah pasal prosedural yang artinya seluruh pasal termasuk pasal 37 ayat 5 ini tetap tunduk kepada amandemen selama itu dilakukan perubahan. Kemudian dapat itu, hal ini juga berkaitan dengan TAP MPR RI nomor 3/MPR/2000 yang berkaitan tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, yang mana di dalam TAP ini sudah memuat berbagai macam dasar hukum termasuk dengan perubahan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Kemudian juga daripada itu seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang tidak boleh diubah itu adalah bentuk negara dan bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Maka lain daripada itu seperti bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan dapat dilakukan perubahan. Kemudian daripada itu juga bisa kita lihat pada bendera kita yang merupakan identitas negara kita itu masih memiliki keserupaan dengan bendera-bendera negara lain, misalnya Monaco, yang mana bentuknya hanya berbeda, yang mana ukurannya berbeda sedikit namun warnanya sama, sehingga itu bisa membuat orang-orang susah membedakan bendera Indonesia dan bendera negara lain. Sehingga kita tahu juga bahwa perubahan bisa dilakukan dengan cara adenum, yakni dengan melekatkan naskah dan sehingga menekankan naskah asli dengan naskah perubahan dengan tetap mempertahankan naskah asli. Nah, mohon maaf saya ulangi. Bendera, bahasa, dan lambang negara itu adalah identitas nasional kita. Sementara ketika itu diubah itu tidak akan merubah dasar negara kita, sehingga tidak apa-apa untuk dilakukan perubahan selagi tidak mengubah dasar negara kita. Maka dari itu kami dari Regu C menyatakan pro terhadap mosi tersebut. Waktu habis, terima kasih untuk grup C. Kami persilakan kepada Dewan Juri. Iya, kemarin kita sudah diskusikan ya lebih lanjut grup C kaitan dengan ini. Tadi grup C menyatakan bahwa ada pasal 37 ayat berapa? Pasal 37 ayat berapa? Ayat 2, Pak. Ayat 5, Pak. Ayat 2 atau ayat 5? Ayat 5. Bunyinya apa? Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Oke, jadi memang di dalam pasal 37 itu mengatur adanya namanya non-amendment articles. Jadi satu pasal, satu ketentuan di mana dikecualikan yang tidak boleh diubah hanya bentuk negara. Sementara ini pertanyaannya adalah jika kemudian bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan berarti bisa diubah. Tadi diiyakan oleh kelompok C. Kaitan juga dengan bagaimana tadi terakhir ya, yang tidak boleh diubah adalah selain bentuk negara adalah dasar negara. Itu tadi adalah dasarnya. Oke juga. Tapi tadi disampaikan ada TAP 3 tahun 2000 tentang sumber hukum itu. Nanti dicek karena itu sudah diubah nanti dengan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ kaitan dengan hierarki peraturan perundang-undangan ya, kaitan dengan undang-undang dasar. Nah, oleh karena itu tadi sudah disampaikan sudah cukup oke. Cuman saya ada beberapa yang terutama di TAP itu ya nanti di ini. Jadi tidak bisa bulat, sayang sekali tidak bisa bulat nilainya. Nilainya 20 poin. Wow, cukup besar ya untuk poin di sesi kita kali ini. Terima kasih adik-adik, itu ternyata sudah melakukan semaksimal mungkin dari grup A, B, dan juga C. Kak Rachel, kita akan cek sementara untuk poin sementara dari SMAN 1 Tinangkung mendapatkan poin sementara 120 poin.
Dan untuk grup B dari SMA NMT Madani Palu mendapatkan poin sementara 95 poin. Dan berikutnya untuk grup C dari SMA N3 Palu mendapatkan poin sementara 120 poin. Indonesia tanah airku tercinta, akan ku korbankan jiwa dan ragaku